Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali untuk pembahasan seri ke-8 TPS untuk topik PK, pengetahuan kuantitatif. Kita lanjut ke soal. Ya. Oke, di sini diberikan jika A dan B adalah dua bilangan bulat. Jadi ada A dan B merupakan dua bilangan bulat. Berapakah A dikurangi B? Coba kita cek untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama berarti A dikali B sama dengan 10B. Ya, ini kita coret tanda ruas sehingga A-nya 10. Nah, apakah ini A sama dengan 10 bisa menjawab untuk A dikurangi B? Tentunya tidak ya, karena B-nya belum diketahui berapa besarannya, sehingga pernyataan satu saja itu tidak cukup. Nah, kita coret yang ada pernyataan satu tidak cukup. Nah, itu yang benar, berarti kalau satu cukup itu salah ya, ini salah. Oke, kemudian ini salah ya. Nah, kenapa? Karena pernyataan satu tidak cukup ya. Sekarang kita cek untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu A ditambah B sama dengan 12 ya. Dari pernyataan kedua ini maka kita tidak bisa menjawab A dikurangi B. Karena apa? Karena A nya besarannya tidak diketahui, B nya juga besarannya tidak diketahui. Atau ada beberapa kemungkinan ya. Kalau A nya bilangan bulat nanti tentunya banyak, B nya juga bisa ditentukan banyak, sehingga tidak pasti jawabannya. Maka pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, maka ini salah karena 2 tidak cukup ya. Kemudian nah ini tinggal ini ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab? Maka maksudnya adalah dari pernyataan 1 sama 2 ini kita gabungkan. Nah, kita coba ya. Dari pernyataan 1 tadi kita menemukan A sama dengan 10. Sekarang kita gabungkan ke sini, bisa eliminasi atau substitusi ya. Saya substitusi saja biar cepat. Ini A nya 10, berarti 10 ditambah B sama dengan 12. Maka B sama dengan 2. Oke. Dari sini, dari pernyataan 1 sama 2 kalau bersama-sama, maka saya bisa menemukan A nya berapa, B nya berapa, sehingga kalau ditanyakan A dikurangi B tinggal 10 kurangi 2 sama dengan 8. Maka saya bisa menjawab setelah pernyataan 1 dan 2 digabung atau bersama-sama digunakan. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Oke. Berikutnya untuk pernyataan soal yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Usia Talita sekarang adalah berapa? Ini pertanyaannya. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama mengatakan jumlah usia Talita dan Zulfan. Jadi Talita plus Zulfan itu sama dengan 26. Nah, tentunya ini tidak bisa kita cari ya berapa besarnya nilai usia Talita atau Zulfan ya. Sehingga pernyataan satu tidak cukup. Nah, maka yang A salah. Kemudian D juga salah ya, karena pernyataan satu tidak cukup. Sekarang kita lihat pernyataan kedua. Pernyataan kedua, 4 tahun yang lalu usia Zulfan sama dengan, jadi usianya Zulfan sama dengan 2 kali usia Talita. Nah, kalau 4 tahun yang lalu berarti Zulfan dikurangi 4 ya, sama dengan 2 kali Talitanya kurangi 4. Oke, kita sederhanakan. Zulfan kurangi 4 sama dengan 2 Talita min 8 ya. Ini kalau saya gabung ke sana, Zulfannya saya pindah ke kanan, maka menjadi 2T min Z ya. Ini pindah sana, min 4 ditambah 8 adalah 4. Oke, sampai sini ternyata pernyataan 2 juga tidak cukup ya, karena saya tidak bisa menentukan usianya Talita maupun usianya Zulfan, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan ini ya. Sehingga pernyataan 2 tidak cukup. Pernyataan 2 tidak cukup. Oke, tinggal ini. Bagaimana kalau kita gabung? Kita cek pernyataan 1 dan 2 ya.
Ini pernyataan 1 dan 2 kita gabung. 1 dan 2 kita gabung ya. Oke. Pernyataan 2 itu mengatakan 2T min Z sama dengan 4. Pernyataan yang pertama tadi T ditambah Z itu sama dengan 26. Oke. Kita eliminasi Z-nya, maka ini plus ya. Tinggallah 3T sama dengan 30. Maka dari sini ketemu usianya Talita adalah 10. Oke. Bisa menjawab pertanyaan asalkan pernyataan 1 sama pernyataan 2 digabung ya. Ini namanya dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Tetapi satu saja tidak cukup, betul ya? Satu saja tidak cukup. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Apakah segitiga PQR dapat dikatakan segitiga sama kaki? Ya. Di sini ada PQR, sudutnya PQR sama dengan sudut QRP. Kalau saya gambar di sini ya, untuk ilustrasi saja. Ya. Nah ini sudutnya ini Q, ini R, maka ini P ya. PQR sudut yang di sini sama dengan sudut QRP sudutnya sama. Nah, kalau segitiga sama kaki, maka sudut-sudut kakinya itu salah satunya ciri khasnya adalah sama besar ya, ini sama besar. Sehingga pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab ya. Kita lihat pernyataan 1 cukup, ini pernyataan 1 tidak cukup, maka salah. Ini tidak perlu ya, pasti salah. Kenapa? Karena kalau pernyataan 1 cukup, maka tidak perlu bersama-sama ya. Pernyataan 1 cukup, betul. Ini tidak cukup. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu ada segitiga. Nah, ini sama ya, saya gambar sini. Nah, ini R P Q, ini 70 derajat. Nah, ininya diketahui 70 derajat. Apakah dapat dipastikan bahwasanya kalau ini 70 derajat, ini adalah segitiganya sama kaki? Belum tentu ya. Kalau saya gambar seperti ini, itu nanti bukan segitiga sama kaki ya. Misalkan contohnya ini, nah ini 70 derajat, tentu bukan sama kaki ini ya. Sehingga pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini, segitiga sama kaki. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, demikian untuk seri ke-8 untuk pembahasan soal-soal TPS untuk topik PK, pengetahuan kuantitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.